Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Gibran Irsyad memeriksa tempat sampah, mencari petunjuk yang mereka cari. Begitu juga dengan Dika dan Adara. Irsyad pun berpikir jika mereka harus mencari botol semprotan yang digunakan untuk membakar jubah Habib Fajar. Mereka tidak menemukan apa-apa. Dika pun merasa jika tempatnya bukan di sini. Ucup pun mendengar pembicaraan Adara dan Dika. Ucup pun merasa jika Dika main-main dengannya, tak mau beritahu penyebab kebakaran di rumah Habib Fajar. Tiba-tiba seekor burung pun beritahu Adara jika ada yang lagi memantau mereka. Dika pun tak sengaja melihat pria bertopeng. Dika pun lantas mengejar pria itu. Dika mengejar pria itu melewati pagar pondok pesantren. Adara pun beritahu Ustadz Kembar jika Dika lagi mengejar seseorang yang mencurigakan. Dika pun terlihat bertarung menghadapi pria bertopeng itu. Bahkan seorang ustadz pun membantu Dika menghadapi pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu sempat dikalahkan oleh Dika, namun pria bertopeng itu kabur dibantu oleh temannya. Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun datang, minta mereka masuk lagi ke kamar masing-masing. Mereka pun penasaran siapakah orang itu. Dika pun bercerita jika orang itu dibantu oleh temannya untuk kabur. Irsyad pun berpikir jika orang itulah yang telah membakar rumah Habib Fajar. Irsyad ingin cari tahu dari petunjuk jubah yang terbakar itu. Gibran dan Dika pun minta skip duluan karena Ustadz minta mereka jangan keluar malam-malam. Miranda pun merasa senang jika anak buahnya berhasil membakar rumah Mas Fajar. Miranda pun marah kepada anak buahnya jika Aisyah masih selamat. Anak buah Miranda katakan jika ada orang lain di rumah Mas Fajar yang menyelamatkan Aisyah. Miranda pun lantas minta anak buahnya cari kesempatan untuk mencelakai Aisyah. Miranda minta Aisyah agar celaka. Aisyah akhirnya selamat dan boleh pulang ke pondok pesantren. Habib Fajar pun minta Aisyah sementara waktu tidur di pondok pesantren. Tiba-tiba seorang ustadz mendatangi Ustadz Habib Fajar, katakan jika tadi ada penyusup yang mengintai pondok pesantren. Ustadz pun berpikir jika orang itu lelah yang telah membakar rumah Habib Fajar. Mereka pun merasa heran kenapa mereka dendam kepada Habib Fajar. Irsyad dan Gibran pun minta izin pada Habib Fajar untuk membersihkan rumah Abi. Abi dan Aisyah pun lantas istirahat di pondok pesantren. Ternyata sementara Aisyah bakal tinggal di kamarnya Adara. Jasmine pun merasa kesal pada Aisyah karena merasa jika kamarnya makin sempit. Dalam hati Jasmine malah sekali sekamar dengan Aisyah. Mengetahui jika Aisyah adalah anak pondok pesantren, Jasmine ingin memanfaatkan itu. Tiba-tiba Jasmine pun berubah menjadi baik, berikan tempat tidurnya buat Aisyah. Sementara itu, Ucup memberitahu Zidan dan Rizky jika sumber kebakaran dari jubahnya Abi. Rizky pun penasaran dan berpikir jika itu petunjuk buruk, mereka pikir ada jin di pondok pesantren. Mereka pun tiba-tiba ketakutan saat sebuah pintu tiba-tiba tertutup. Irsyad pun lantas beritahu Rasya jika mereka telah mencari tempat sampah tetapi tidak menemukannya. Rasya, Irsyad, dan Gibran pun mencari petunjuk di kamarnya Habib Fajar. Ustadz pun beritahu Habib Fajar jika sumber api berasal dari jubahnya Habib Fajar. Sementara itu, Irsyad pun dapat petunjuk dari gelangnya jika jubah itu terbakar karena semprotan cairan kimia. Habib Fajar pun merasa bingung siapakah yang telah melakukan ini. Abi pun berpikir jika orang itu ingin menghabisi Abi dan Aisyah. Irsyad pun merasa orang itu mengincar Habib Fajar karena telah menyemprotkan cairan itu ke jubahnya Habib Fajar. Namun Rasya pun merasa yakin jika targetnya adalah Aisyah bukanlah Habib Fajar. Habib Fajar pun berpikir jika orang itu ingin celakai Aisyah karena mereka berpikir jika Aisyah adalah Naura.
Abi akan lindungi Aisyah dari siapapun yang akan mencelakai Aisyah. Begitu juga dengan Rasya bakal melindungi Aisyah.